Syuruk, sholat isyraq. Itu kan ada tulisan syuruk tuh biar kita tahu. Syuruk itu artinya terbit matahari. Biar kita paham itu yang di running tag itu. Syuruk itu artinya terbit. Apa tuh terbit matahari? Artinya waktu subuh sudah habis. Maksudnya begitu. Syuruk itu artinya waktu subuh sudah habis. Contoh tuh, jam berapa itu? 5.38 untuk besok. Berarti kalau kita sholat subuhnya jam 5.39, berarti sholat subuhnya qodoan. Gitu. Jadi sholat subuhnya udah qodok. Gitu. Karena waktunya udah habis. Sholat isyraq, syuruk bukan. Syuruk bukan tanda sholat isyraq. Jangan sampai baru jam 5.38, 38 betul ya? Jam 5.38 kita sholat isyraq. Dosa. Begitu. Karena itu bukan sholat isyraq. Itu nerangin waktu subuh sudah habis. Hanya itu tujuannya. Dikasih syuruk tuh. Kenapa dikasih syuruk? Begini. Subuh, dohor. Dohor itu kalau habis dohor langsung masuk asar. Kalau habis asar langsung masuk maghrib. Kalau habis maghrib langsung masuk isya. Habis isya langsung masuk subuh. Habis subuh langsung masuk zuhur. Begitu enggak? Enggak. Habis subuh belum zuhur. Maka subuh ama ulama biar kita nggak bingung dikasih batas akhir subuh. Jadi syuruk itu batas akhir subuh, bukan ciri sholat isyraq. Kalau sholat isyraq mulai boleh sholat 18 menit sesudah syuruk, tinggal ditambahin aja 18 menit sesudah syuruk. Kita boleh sholat isyraq, kita boleh sholat duha, kita boleh sholat idul fitri, kita boleh sholat idul adha, sholat apa aja. Begitu tuh, biar kita gampang. Makanya kalau pengen enggak pakai jam, enggak pakai lihat suruk-suruk tuh, pengen sholat isyraq, sholat duha, sholat id, tengah 7, jam 6.30, itu udah pasti masuk. Kalau kita pengen lihat waktu sholat dohor jam 1, insya Allah lah kalau jam 1 mah udah dohor gitu. Itu udah pasti gitu kalau di kita nih. Begitu tuh. Kayak gitu gambarannya. Jadi kalau saudara pengen sholat isyraq, tambahin aja 18 menit. 18 menit dari itu tuh catatan yang ada. Begitu 18 menit. Jadi berapa tuh ditambah 18 menit? Berapa? 56. Jadi 56. Maka untuk besok nih. Begitu. Sholat duha jam 6 udah jadi. Gitu. Untuk besok. Gitu. Pokoknya ditambah 18 aja rumusnya. Mau sholat id gitu. Besok jadi namanya waktunya udah masuk. Jadi dari terbit kudu naik seukuran setombak. Satu tombak itu maknanya 4 derajat setengah. Biar gampang. 4 derajat setengah. 1 derajat itu 4 menit. Jadi 4 dikali 4 setengah. Sama dengan 4 kali 4, 16. Setengahnya 2. Jadi 16 tambah 2, 18. Itu rumus. Begitu. Biar kita tuh paham. Jangan main sholat-sholat aja. Kita sholat isyraq mulu. Dosa mulu saban hari. Karena nggak ngaji. Syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat itu yang keempat, kudu masuk waktu. Sholat yang kita mau kerjakan. Gitu. Kudu masuk waktu. Nah, kudu tahu tuh masuk waktunya tuh. Sholat apa ini kategorinya? Punya waktu
kayak witir. Witir itu kapan waktunya sholat witir? Ini biar kita paham. Sesudah sholat isya. Tuh masuk waktunya tuh. Sesudah sholat isya. Bukan sesudah waktu isya. Ingetin. Itu beda tuh. Witir itu masuknya sesudah sholat isya, walaupun masih maghrib, asal udah sholat isya. Jadi bisa nggak waktunya masih maghrib tapi udah sholat isya? Gimana caranya Pak? Dijamak. Kita lagi musafir, lagi bepergian ke Jawa, begitu nyampe Cirebon dah, maghrib tuh 3 rakaat, habis sholat maghrib bangun lagi, sholat isya jamak qashar 2 rakaat, ya paling 10 menit. Kalau maghrib jam 6, jam 6 lihat 10, udah kelar tuh, maghrib udah, isya udah. Begitu sholat isya, kita ditanya, udah masuk waktu isya belum? Belum. Tapi kita udah sholat isya belum? Udah. Habis sholat itu kita sholat witir, boleh nggak? Kenapa? Udah sholat isya. Tuh bedakan antara sudah sholat isya dan sesudah waktu isya. Kita harus pahami. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Biasa tadi penjelasan tadi setelah suruk itu ditambah 4,5. Tambah 8, iya 4 derajat setengah. Kebanyakan kita nih begitu bunyi titik langsung tuh, itu apakah salah apa enggak? Iya salah itu. Tiap hari itu salah kita. Iya betul. Makanya kenapa kita disuruh ngaji, di antara pentingnya ngaji itu adalah kita bisa mengkoreksi yang perasaan kita benar ternyata salah. Iya betul. Kita harus tahu orang itu kejebak sama tulisan suruk di kata sholat isra. Begitu. Itu salah dia. Iya, dia nggak paham tujuan ulama ngasih itu. Ini mah bukan salah ulamanya, salah kita memahaminya. Begitu. Salah kita. Apanya, Pak? Oh iya, semua sekali. Udah, inilah yang disebut tadi, yang namanya ngaji itu check up. Jadi salah juga, alhamdulillah. Untung panjang umur. Coba kalau enggak, kita dikubur bakal nangis, ngerjain ibadah yang ala sendiri, bukan ala agama. Begitu. Iya, nggak ada ilmunya. Itulah yang jadi repotnya. Kayak begitu tuh, jadi repotnya. Nih kalimat, jangankan kalimat itu, bahasa keseharian aja bisa orang salah dalam menafsirinya. Ini contoh. Nih yang ngaji. Ini tahu Cina nggak, orang Cina? Tahu nggak Cina? Atau ada nggak yang bergaul sama orang Cina? Ada nggak nih? Tahu orang Cina tahu? Baik, saya mau tanya, tolong jawab yang kenceng. Artinya jawabannya. Saudara, saya mau nanya. Pernah nggak ngelihat Cina nangis? Pernah nggak? Hah? Hah? Pernah? Saya sih kagak. Ngelihat Cina biasa aja, timbang ngelihat aja nangis. Gitu. Gitu. Apanya? Sebetulnya bukan kata-kata menjebak, itulah bahasa. Jadi kalimat suruk itulah yang kita salah, begitu maksudnya. Begitu maksud saya. Itu begitu. Maka saya tanya, pernah nggak ngelihat Cina nangis? Kagak, ngelihat Cina biasa aja. Ngapain cuma ngelihat doang nangis? Ngapain ngelihat Cina doang nangis? Ya Allah, itu Mas bisa benar nangis mulu. Gitu. Kalau ngelihat doang biasa aja. Ngelihat Cina mah biasa aja, nggak usah ngelihat Cina nangis. Lihat aja. Inilah bahasa namanya. Jadi kalimat suruk tuh begitu. Orang kejebak kalimat suruk karena duhur dikata sholat duhur, suruk dikata sholat isyraq. Namanya nyimpulin sendiri. Begitu. Tanpa dia belajar. Ditambah 18 menit. Makanya nggak boleh tulisannya sholat isyraq, itu suruk. Makanya dalam bahasa yang lain tulisannya tulu. Kalau mau di Indonesia kan terbit. Hanya baru nunjukin terbit matahari. Ada 5 waktu yang haram sholat. 1, tadi setelah sholat asar.
Kedua, setelah sholat subuh. Ketiga, ketika matahari di tengah-tengah langit kecuali hari Jumat. Keempat, sesudah melayung matahari asar nih sampai terbenam. Kelima, sesudah terbit sampai 18 menit. Itulah yang tadi. Jadi dari sholat subuh sampai terbit, dari terbit sampai 18 menit. Itu baru boleh. Namanya ukuran setambah. Kurang lebih demikian. Sama-sama Bapak. Wallah alam.